Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Valentin Chandra, NPM 2242112, Prodi Akuntansi, mahasiswi Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman Dhamma Desana yang diberikan oleh almarhum Cornelis Wawor dan Biku Utamo Mahathera dengan tema Karma dan Punarbawa. Karma berasal dari kata kar yang artinya perbuatan dalam bahasa Sanskerta. Dalam agama Buddha, suatu perbuatan dikatakan sebagai karma bukan dari perbuatannya saja, tetapi perbuatan itu harus disertai oleh niat atau kehendak. Sedangkan ada perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak diklasifikasikan sebagai karma. Banyak umat awam yang sering mengartikan bahwa karma adalah buah dari perbuatan buruk. Seperti contohnya, tokonya mengalami kerugian besar dan orang lain mengatakan bahwa itu adalah karmanya. Tapi jarang sekali jika toko tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar, disebut sebagai karma. Dan seringkali orang berpikir bahwa karma itu adalah takdir, kodrat, ataupun nasib kita. Karma yang dilakukan sehari-hari itu ada perbuatan, ucapan, dan pikiran. Karma dibagi menjadi dua, yaitu karma berat dan karma ringan. Karma berat negatif disebut akusala garuka karma, yaitu ketika seseorang membunuh ayah dan ibu kandungnya, membunuh arahat, atau melukai sang Buddha. Melakukan salah satu dari perbuatan tersebut bagi umat awam termasuk biku, perbuatan paling buruk dan paling jelek, dan ini merupakan karma berat yang lebih dulu berbuah daripada karma-karma buruk yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu karma kebiasaan, seperti yang hobinya mancing terus-menerus. Kalau karma ini tidak ada, maka selanjutnya adalah karma yang diperbuat menjelang kematian. Dan ini biasanya berbentuk pikiran. Itulah mengapa umat Buddha diajarkan untuk mengontrol diri dan pikiran melalui meditasi. Kemudian yang keempat adalah karma yang sesekali dilakukan, seperti pernah sekali mencuri pada saat masih kecil. Itulah yang akan diperhitungkan saat menjelang kematian. Kemudian ada waktu matangnya karma itu atau karma itu berbuah. Diterangkan dalam Wisuddhimagga, ada karma yang diperbuat pada kehidupan sekarang dan akan berbuah pada kehidupan sekarang. Ada juga karma yang dilakukan sekarang dan segera berbuah pada saat sekarang juga. Kemudian ada karma yang diperbuat sekarang dan tidak berbuah pada kehidupan sekarang, melainkan efeknya pada kehidupan berikutnya. Kemudian ada juga karma yang berbuah pada kehidupan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itulah mengapa terkadang ada yang bingung kenapa kehidupan saya saat ini sangat sengsara. Itu dikarenakan hasil dari karma yang diperbuat pada kehidupan-kehidupan lampau. Kemudian ada ahosi karma atau karma yang tidak ada efeknya lagi. Karma itu adalah karma yang berlaku bagi para arahat, para Buddha, dan para sama sang Buddha. Kemudian fungsi karma itu adalah karma mengatur kita. Kenapa kita lahir di keluarga ini, kenapa kondisi tubuh seperti ini, dan sebagainya. Itu disebut dengan janaka karma. Karma juga mengatur waktu kehidupan kita. Kita hidup berapa lama, dan sebagainya. Sejak dari lahir. Fungsi kedua karma yaitu memperkuat atau memperlemah. Kalau memperkuat, contohnya hidup sudah miskin, tidak punya tempat tinggal tetapi sering berbuat jahat. Akhirnya berbuah dan hidupnya menjadi lebih buruk. Kemudian ada karma penghancur. Ada dua, yaitu karma penghancur yang negatif dan karma penghancur yang positif. Jadi dengan belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita kerjakan dan apa yang tidak. Karena kehidupan kita sehari-hari tergantung dengan karma kita. Yang bisa dikerjakan adalah dengan membentuk karma yang baru, karena karma tidak selalu tentang yang lalu. Kemudian cara untuk menambah karma yang baik adalah dengan cara berpikir positif yang menimbulkan perbuatan serta ucapan yang juga positif. Dan caranya adalah dengan sering mengucapkan kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena sangat besar untuk perilaku kita, sangat besar pengaruhnya untuk jalan hidup kita. Maka berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran, perbuatan, dan ucapan yang benar, sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita karena karma berpengaruh dalam hidup kita. Kemudian punarbawa atau tunimba lahir. Pada Dhammapada ayat ke-69 yang berbunyi, apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak,
maka orang bodoh itu akan merasakan pahitnya penderitaan. Orang bodoh dalam pandangan Buddhis adalah orang yang tidak mengerti tentang kehidupan lampau, termasuk orang yang selalu dikuasai oleh loba, dosa, dan moha. Dalam pandangan Buddhis terdapat yang namanya kelahiran kembali. Tetapi menurut pandangan yang lain, kehidupan di dunia hanya sekali dan tidak ada kehidupan selanjutnya. Kelahiran kembali dalam pandangan Buddhis bukanlah reinkarnasi, karena reinkarnasi itu adalah kita yang telah meninggal kemudian terlahir kembali dengan roh yang berpindah. Tetapi dalam pandangan Buddhis terdapat kelahiran kembali yang disebut tumimba lahir, di mana adanya kesadaran penerusan atau patisandiwinyana. Inilah yang bertumimba lahir setelah kematian seseorang atau makhluk hidup. Sesuai dengan karmanya, setelah meninggal dunia, seseorang akan terlahir kembali di salah satu alam kehidupan dengan kekuatan karmanya sendiri. Itulah mengapa kelahiran dan kehidupan setiap orang yang berbeda satu dengan yang lainnya, karena kita mewarisi karma kita sendiri. Ada banyak cara mengetahui kehidupan kita di masa lampau. Salah satunya yaitu dengan hipnotis. Tetapi yang biasa bermeditasi akan susah untuk dihipnotis dan belajar menghipnotis. Ada juga dengan cara bermeditasi sehingga bisa melihat kehidupan-kehidupan lampau. Baik, sekian terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.